Shalom saudara yang terkasih, kita akan belajar firman Tuhan yang hari ini dengan judul Dosa Karena Lidah. Saudara yang terkasih, saudara pasti sudah sering mendengar bagaimana lidah kita berbuat dosa kepada orang lain. Lidah yang sekecil ini Tuhan berikan dan bisa membuat orang lain terluka. Saudara yang terkasih, kita baca ayatnya dalam Yakobus 3 ayat yang kelima. Kita akan belajar lagi hari ini untuk dapat mengingatkan kita bagaimana menjaga dosa karena lidah. Saudara yang terkasih, dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6, langsung saja. Tidak pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara yang terkasih, bagaimana mungkin lidah kita adalah hal yang menodai semua tubuh kita, dan lidah kita sendiri itu didatangkan dan dinyalakan oleh api neraka. Saudara yang terkasih, betapa mengerikannya lidah itu, saudara. Tapi saudara yang terkasih tahu, Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia. Bukan berarti Tuhan salah menciptakan lidah kita. Saudara yang terkasih tahu, kita adalah orang-orang berdosa. Nah, dosa itu terutama ditimbulkan dari lidah kita sendiri. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita mengagungkan Tuhan, namun dengan lidah juga kita mengkhianati Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan, kita menyangkal Tuhan. Saudara yang terkasih, saudara pasti sudah tahu bagaimana Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Saudara yang terkasih, dengan lidahnya dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyangkali Yesus. Namun dia juga yang menyangkal Yesus dengan lidahnya sendiri. Saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat mengatasi lidah kita? Yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga hati dan pikiran kita agar tetap bersih, tetap berpikiran positif, supaya aura negatif tidak pernah kita keluarkan. Apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpan di dalam hati, maka semuanya akan kita ungkapkan dengan lidah kita. Saat semuanya adalah hal yang baik, hal yang positif, maka semuanya tidak akan pernah menyakiti orang lain, saudara. Saudara, jika saudara tidak ingin disakiti saudara yang lainnya, maka saudara jangan pernah menyakiti orang lain. Nah, saudara yang terkasih, saya akan baca di ayat selanjutnya. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang berbuas, tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara, betapa mengerikannya lidah. Nah, poin yang kedua, bagaimana agar kita dapat menjaga lidah kita, yaitu dengan menyadari bahwa diri kita juga memiliki kesalahan. Diri kita tidak layak untuk menghakimi orang lain. Kita belum sempurna seperti orang lain. Maka lidah kita ini tidak layak untuk mengungkapkan hal-hal negatif kepada orang lain. Nah, poin yang ketiga yang paling penting untuk menguasai lidah, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah semua hidup kita, ucapan kita, semua berasal daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, saudara dapat memperbaiki hubungan saudara dengan keluarga saudara dengan lidah. Saudara dapat menyatukan hubungan orang lain yang mungkin sedang dalam bermasalah, atau mungkin mereka tidak akur, mereka ada perkelahian. Saudara dapat mengakurkan mereka dengan lidah saudara. Nah, saudara dapat meminta maaf kepada Tuhan dengan lidah saudara. Saudara dapat memberikan motivasi dengan lidah saudara. Namun saudara dapat menghancurkan hubungan saudara dengan Tuhan dengan lidah saudara juga. Saudara dapat mengutuki orang lain dengan lidah saudara juga. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana kita ke depannya? Saya mengingatkan saudara bagaimana pentingnya menjaga lidah. Firman Tuhan ini sangat menegur kita. Kita tidak boleh menghakimi saudara kita.
Mungkin kita tidak berbicara langsung. Kita mengetiknya di media sosial, atau mungkin kita menggerutu di dalam hati. Itu sudah termasuk dosa, saudara. Kita membuat banyak perumpamaan di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, di semua sosial media kita. Mungkin kita memposting foto kita sendiri, lalu kita membuat kata-kata yang lain. Namun saudara yang terkasih, tahukah saudara, kata-kata itu apakah memberkati atau menyakiti orang lain? Sebab kata-kata yang kita ucapkan itu, orang lain menganggap itu sebagai dosa karena lidah kita. Nah, saudara yang terkasih, 3 hal yang sangat penting untuk kita ketahui hari ini. Saya yakin kita semua bisa melakukan. Semuanya kita bisa melakukan perkara-perkara yang kecil, terutama menjaga dosa dari lidah kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.